Selamat datang di materi persamaan diferensial lecture yang kelima, Addendum 1. Masih dalam pembahasan solusi persamaan diferensial menggunakan pemisahan variabel. Namun dalam video kali ini lebih banyak berfokus kepada contoh soal. Dalam contoh 3, diberikan sebuah persamaan diferensial x pangkat 4 dy per dx ditambah x pangkat 3y sama dengan minus secant x y. Kita tahu bahwa dalam penyelesaian menggunakan pemisahan variabel ada 3 algoritma yang digunakan, yaitu pemisahan, integral, dan penambahan. Namun di sini, jika kita menemui bahwa akan adanya kesulitan untuk mengelompokkan seluruh variabel x dengan dx dan seluruh variabel y dengan y, maka langkah yang perlu dilakukan adalah kita menambahkan variabel baru. Di sini, di contoh soal ini, kita kesulitan mengelompokkan seluruh komponen x dengan dx dan seluruh komponen y dengan dy, sehingga kita perlu melakukan penambahan variabel. Di sini, x dan y dimisalkan dengan v. Kita tahu bahwa dimanapun kita akan melakukan penambahan variabel baru, yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan turunan terhadap variabel baru tersebut. Sehingga setelah kita melakukan penambahan variabel v itu sama dengan x dikali y, langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan turunan. Kita tahu bahwa v di sini bukanlah konstanta, sehingga dia adalah variabel. Turunannya adalah dv per dx. Kemudian x dan y di sini juga bukan konstan, namun sebuah variabel fungsi unknown function yang mengandung x. Sehingga ketika kita melakukan turunan terhadap dua fungsi x dan y di sini, kita melakukan turunan parsial, yaitu u aksen v plus u v aksen, sehingga didapatkan adalah x dy per dx ditambah y. Ya, di sini u aksennya adalah dy dx v ditambah u v aksen. X adalah v aksennya adalah 1. Sehingga setelah kita melakukan turunan, pasti ada bagian dari turunan tersebut yang bisa dikembalikan ke soal. Jadi setelah kita menemukan turunan terhadap variabel baru tersebut, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengelompokkan hasil tadi, menyesuaikan hasil tadi dengan soal. Ternyata ada hubungannya. Dengan cara apa? Mengeluarkan x pangkat 3. Sehingga jika x pangkat 3 saya keluarkan, saya mendapatkan x pangkat 3 dikali x dy per dx ditambah y sama dengan minus secant xy. Di sini x dy per dx ditambah y sudah sama. Jadi pertama melakukan penambahan variabel, kemudian melakukan turunan, kemudian melakukan substitusi. Pasti ada bagian dari turunan tersebut yang bisa dikembalikan ke soal. Setelah ini selesai, langkah yang dilakukan adalah menggunakan algoritma pemisahan variabel, yaitu pemisahan atau pengelompokan, integral kedua sisi, dan penambahan konstan c. Di sini bahwa x dy per dx ditambah y itu adalah dv per dx, sehingga kita substitusikan dy per dx masuk ke dalam soal, sehingga menjadi x pangkat 3 dv per dx sama dengan minus secant v. Di sini baru kita bisa melakukan pengelompokan, pemisahan seluruh variabel x dengan dx dan seluruh variabel y dengan dv. Sehingga didapatkanlah sebagai berikut. Sepersekan v dengan dv sama dengan minus seper x pangkat 3 dx. Setelah dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah melakukan integral.
ke kedua sisi. Sehingga didapatkan adalah karena sepersekan itu adalah cos, maka integral cos itu adalah sin. Dan integral seper x pangkat 3 itu adalah minus setengah x kuadrat. Karena minus bertemu minus sehingga hilang, menjadi positif plus konstan. Namun jangan lupa, karena kita menggunakan variabel x yang kita menggunakan variabel v yang tidak ada di dalam soal, maka setelah bertemu sin v, yang perlu dilakukan selanjutnya terakhir kali adalah mengembalikan v tadi sesuai apa yang kita misalkan di awal, sehingga v menjadi xy. Sehingga di sini selesai solusinya. Didapatkan bahwa solusi terhadap persamaan diferensial x pangkat 4 dy per dx ditambah x pangkat 3y sama dengan minus sekan xy itu adalah sin xy sama dengan seper 2x kuadrat plus c. Di sini adalah ending dari soal di contoh yang ketiga. Soal berikutnya diberikan cos xy dy itu sama dengan dx. Lagi-lagi kita memiliki sebuah kendala, kita tidak bisa mengelompokkan x dengan x, kemudian y dengan dy. Begitu. Sehingga langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan permisalan kembali. Kita menambahkan variabel baru v. Di sini adalah v sama dengan x ditambah y. Dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah langsung melakukan turunan terhadap permisalan tadi. Sehingga didapatkan adalah dv per dx sama dengan turunannya x adalah 1 dan turunannya y itu adalah dy per dx. Dan lagi-lagi pasti ada komponen di turunan itu yang bisa dikembalikan ke soal. Begitu. Setelah itu selesai, maka langsung menggunakan algoritma pemisahan variabel, dikelompokkan, diintegralkan dan ditambahkan konstan. Sehingga di sini dapat dikembalikan ke soal bahwa dy per dx itu adalah sekan xy. Ya. Di sini juga saya mempunyai bahwa dy per dx itu adalah dv per dx minus 1. Sehingga saya tuliskan di sini bahwa dv per dx minus 1 itu sama dengan sekan v. Sekan berasal dari mana? Karena dy per dx itu adalah seperkos begitu. Sehingga seperkos saya ganti menjadi sekan. Setelah itu baru melakukan pengelompokan seluruh yang bervariabel v dengan dv dan seluruh yang bervariabel x dengan dx. Setelah semua terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan integral. Ya, melakukan integral. Namun di sini pembahasan mengenai integral sepersekan v plus 1 akan dijelaskan di appendix selanjutnya. Di sini didapatkan hasil adalah y sama dengan tan x plus y per 2 sama dengan konstan c. Dari mana hal ini didapatkan? Berikut penjelasannya. Integral sepersekan v plus 1 dv sama dengan integral dx. Ya, jadi sesuai di bagian kedua. Jadi bagian pengintegral. Kita di sini ada penjelasan lebih detailnya. Ya. Bagaimana caranya? Sekan itu adalah seperkos. Sehingga sekan saya ganti seperkos di sana. Kemudian 1 yang bawah saya ganti cos per cos. Sehingga cos plus 1 per cos. Cosnya naik ke atas. Begitu. Sehingga sepersekan v plus 1 itu bisa diganti menjadi cos v per cos v plus 1. Di sini saya juga akan melakukan rekayasa ulang, rekayasa kembali, bahwa ternyata cos v per cos v plus 1 dapat diganti dengan 1 minus 1 per cos v plus 1. Ya. Kemudian kita ingat bahwa cos 2v itu adalah 2 cos kuadrat v min 1. Sehingga kalau saya mempunyai cos
4V itu sama dengan 2 cos kuadrat 2V min 1. Jadi yang ada di sebelah kanan itu adalah setengah dari apa yang ada di sebelah kiri. Kalau saya mempunyai hanya cos V, maka hasilnya adalah 2 cos kuadrat V per 2 minus 1. Nah, ini saya masukkan ke dalam sini sebagai pengganti cos V. Cos V yang mestinya di sini saya ganti menjadi 2 cos kuadrat V per 2 minus 1. Itu. Kemudian minus 1 ditambah 1 saling menghilangkan. Yang tersisa adalah 1 per 2 cos kuadrat V per 2. Sehingga seper cos itu adalah sekan. Sehingga menjadi setengah sekan kuadrat V per 2. Ya. Kemudian X-nya di sini integral dx tetap menjadi X plus C, turun hingga ke bawah. Kemudian di sini integral 1 minus setengah sekan kuadrat V per 2 dV. Didapatkan hasilnya bahwa integral dV adalah V. Kemudian integral setengah sekan kuadrat V per 2 itu adalah tan V per 2. Dari mana hasil ini akan dijelaskan detail di lecture yang kelima addendum 2. Jadi untuk video yang kedua, video lecture yang kelima untuk video yang kedua ini itu lebih banyak contoh soal. Untuk video yang ketiga di lecture yang kelima addendum 2 itu nanti akan menjelaskan bagaimana setengah sekan kuadrat V per 2 bisa didapatkan menjadi tan V per 2. Sekian untuk video lecture 5 addendum 1 kali ini. Terima kasih.